Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shana Sinelbis dari 10 ADP3. Kali ini saya akan membuat video materi pembelajaran ekonomi bisnis yang bermateri tentang badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Ada pula beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, yaitu seperti produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan, cara pemasaran produk dan jasa yang akan diperdagangkan. Contoh badan yang paling familiar dijumpai yaitu 1. PT Kimia Farma Tbk Apotik yang memiliki banyak cabang. Ini merupakan memiliki negara. PT Kimia Farma Tbk yaitu salah satu perusahaan farmasi tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1817. Wow, sangat lama bukan? Sekarang saja sudah 2025. Ayo, kira-kira sudah berapa lama PT Kimia Farma didirikan? Dan kini, Kimia Farma telah menghasilkan banyak sekali produk yang membantu kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari obat-obatan, multivitamin, dan kosmetik. 2. PT Kereta Api Indonesia, yaitu BUMN, yang menyediakan jasa transportasi kereta api. Layanan PT KAI mencakup layanan angkutan penumpang dan barang, didirikan sejak 28 September 1945. PTK Tulis mengembangkan performernya menyediakan dalam transportasi aman dan murah bagi masyarakat. 3. PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu perusahaan dengan kepemilikan swasta. Indofood pertama kali didirikan pada 1968 dengan nama awal 51 Sankyo. PT Indofood adalah pencetus makanan instan legendaris asal Indonesia yang terkenal juga di luar negeri, yaitu Indomie. Macam-macam badan usaha, yaitu seperti 1. Macam-macam badan usaha berdasarkan kegiatannya. Ekstraktif adalah kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam, contohnya seperti hasil hutan, hasil laut, dan lain-lainnya. Agraris yaitu melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya, contohnya seperti perdagangan beras dilakukan oleh seseorang dengan membeli beras di daerah penghasilan padi. Industri adalah kegiatan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai, contohnya seperti pakaian, sepatu, dan sebagainya. Jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan, seperti jasa pengangkutan barang, jasa perbankan, dan lain-lain. Macam-macam badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. 1. Badan usaha milik negara BUMN, di mana memiliki modal adalah pemerintah atau negara. 2. Badan usaha milik swasta atau BUMS, pada modal perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta. 3. Badan usaha milik daerah BUMD, kepemilikan usaha berada di tangan pemerintah daerah. 4. Badan usaha campuran, yaitu usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Macam-macam badan usaha berdasarkan wilayah negara. Penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing. Untuk badan usaha di Indonesia, 1. Koperasi adalah suatu badan usaha dengan didasari oleh asas-asas
kekeluargaan. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang dimiliki dan dioperasi oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama. Pemilik dapat berupa perorangan atau badan hukum koperasi. Kewenangan dan kebijakan koperasi ditetapkan melalui rapat anggota. Kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi adalah rapat anggota. Koperasi berfungsi memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional di mana koperasi menjadi fondasinya. BUMN, Perjan, BUM ada sebutan badan usaha swasta ada beberapa bagian. Badan usaha swasta dan dalam negeri, badan usaha asing. Jenis-jenis BUM yaitu Komanditare, Finuscap, TV, Sekutu Aktif, Sekutu Pasif. Perusahaan perorangan, kelebihan PO, mudah dikelola, bebas bergerak, rendah pajak, biaya organisasi rendah, kekurangannya tanggung jawab, pemindahan tidak terbatas, modal terbatas, kerugian ditanggung sendiri.